Shalom. Puji Tuhan, mari kita akan membaca ayat firman Tuhan pada sore hari ini yang saya ambil di dalam Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kita mulai baca ayat 6 dan 7. Kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, sampai di sana dulu. Di sini dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kita sepakat bahwa setiap kita yang hadir di sini, karena kita telah menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi di sini di dalam ayat ini kita melihat bahwa tidak cukup hanya sampai di sana. Kita terus harus bertumbuh sampai dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, dibangun, berakar di dalam Dia. Seringkali kita mandek atau berhenti sampai menerima Kristus. Puji Tuhan, sudah diselamatkan. Selesai. Terima kebaikan Tuhan, terima berkat Tuhan. Tetapi tidak demikian. Kita tahu, kehidupan kita bukan seperti salah satu yang mati di samping Tuhan Yesus. Dia terima Tuhan Yesus langsung hilang dari peredaran. Nah, dikatakan hari ini engkau ada di Firdaus. Tetapi perjalanan kita masih panjang. Dikatakan kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang penuh dengan penuh dengan segala macam kejahatan. Dunia yang sudah jatuh. Betapa harus kita menjaga kehidupan kerohanian kita. Supaya kita tidak dikalahkan. Kita sudah menang dari dunia ini. Tetapi sekarang karena perjalanan kita yang tidak sepenuh di dalam Kristus, sehingga kita akhirnya mulai kandas, kita mulai ikut arus dunia ini. Firman Tuhan mengatakan kamu telah menerima Kristus Yesus. Kamu telah menerima, tetapi jangan berhenti di sana. Dikatakan firman Tuhan, dikatakan jangan sampai kita mengatakan bahwa satu kali terima Kristus, ya sudah selesai. Dan kita akan menerima keselamatan. Oh tidak. Kalau cuma itu maka kita akan melihat bahwa ada ayat yang mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan gentar. Dengan takut dan gentar. Berarti setelah keselamatan yang kita peroleh ada hal yang kita harus lakukan. Ada hal yang perlu kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Yaitu mengerjakan keselamatan kita. Bahkan Timotius dikatakan dalam satu ayat mengatakan begini. Awasi, Paulus mengatakan kepada Timotius, awasi ajaran. Sebab itu yang akan menyelamatkan engkau dan menyelamatkan orang-orang yang mengikut engkau. Berarti keselamatan itu bukan diambil dari kita, tetapi saat kita tidak mengenal Allah kita, kita yang membuang keselamatan itu. Kita yang meninggalkan keselamatan itu. Tidak diambil dari kita. Tetapi saat kita menjauh dari Tuhan. Saat kita tidak mengenal Tuhan kita. Maka ada masalah, kita mulai bersungut. Ada hal-hal yang bertentangan dengan hati kita. Kita mulai marah, kita mulai kecewa. Kalau demikian bukankah tidak ada hadirat Tuhan di dalam diri kita. Nah pada saat itu tidak ada tambah lama, tambah menjauh. Bukannya kita datang kepada Tuhan. Dikatakan saat kita datang, Dia menerima dengan tangan terbuka. Tetapi saat kita menjauh, maka kita tambah menjauh, akhirnya kita menjadi orang yang terhilang. Dengan kata lain bahwa keselamatan akhirnya lepas dari kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan mengatakan Dia tidak memaksakan kehendaknya atas kehidupan kita. Dia sudah memberikan rohnya atas kita. Yang akan membantu kita, yang akan menuntun kita, yang kalau kita mau dituntun puji Tuhan, kita akan terus dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tetapi kalau kita tidak mau selesai sampai di sana, kita akan mengalami hal-hal yang pahit di dalam kehidupan kita dan pada akhirnya kita akan meninggalkan Tuhan. Di sini dikatakan di dalam ayat ini,
kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apa maksudnya? Hendaklah kalau kamu sudah menerima Kristus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Bagaimana maksudnya? Ya, tinggal di dalam pengajaran, di dalam didikan firman Allah. Tinggal untuk kita dapat bertumbuh nantinya di sana. Sehingga pada waktu kita melihat KKR kita melihat terjadi, maka kita melihat pembicaranya mengarahkan siapa yang baru lahir baru diselamatkan, tolong dibawa ke gereja yang terdekat supaya mereka bertumbuh. Memang harus demikian. Di sini dikatakan engkau harus tetap di dalam Dia. Kita melihat satu contoh yang bagus di dalam pengertian, yaitu pada saat kita menerima Kristus dan akhirnya kita lanjut kepada tinggal atau tetap di dalam Dia, yaitu di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dikatakan 3.000 jiwa diselamatkan pada saat itu. Apa yang selanjutnya dilakukan? Dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun di dalam suatu wadah yang dipimpin oleh rasul-rasul untuk menerima pengajaran yang benar. Dikatakan di sini mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ayat yang ke-46 dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kita memperhatikan bahwa mereka bertekun setelah mereka menerima keselamatan. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Bukan terhilang begitu saja. Bukan untuk kembali menghidupkan daging yang sudah dimatikan. Kita sudah mati dari dunia ini, sudah daging, sudah ditebus dari kesalahan kita yang lama. Kita sudah dilahirkan baru, kita adalah ciptaan yang baru. Dikatakan firman, manusia lama kita ini sudah mati. Sehingga sekarang kita harus menyelaraskan dengan firman itu supaya manusia lama kita tidak hidup kembali. Berapa banyak kita yang sesudah pada saat kita terima Kristus, kita tidak bertekun di dalam pengajaran. Kita tidak hidup di dalamnya. Akhirnya kita kembali kepada manusia lama kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita menjadi batu sandungan. Katanya orang Kristen berpuluh-puluh tahun ikut beribadah, tetapi tidak ada, ceroboh sekali. Tidak ada kesaksian yang hidup. Dia para murid yang sudah diselamatkan, yang jumlahnya 3, mereka bertekun, dikatakan mereka bersekutu di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka melakukannya dengan tekun, mereka melakukannya dengan setia. Kita melihat di dalam hal ini bahwa sangat penting kita untuk bertekun di dalam hal tersebut, di dalam pengajaran yang benar. Firman Tuhan mengatakan bahwa firman itu bermanfaat untuk mendidik kita, untuk mengajar kita, untuk membawa kita atau membawa kita kepada jalan yang benar, untuk mengungkapkan kesalahan kita. Firman itu sangat penting bagi kita. Kalau kita tidak mau dididik, dalam tanda kutip, apa gunanya ya kita menjadi orang percaya? Justru kita menjadi orang percaya karena ada rencana besar bagi Tuhan atas kehidupan kita. Kita sudah beralih daripada kegelapan kepada hidup. Sekarang dia mau bilang, ayo terus jalan, ayo terus tinggal di dalam aku. Supaya engkau tahu pengajaran apa yang harus engkau perbaharui. Dahulu engkau sudah melakukan hal yang buruk, bukankah engkau harus malu kalau kita melihat ada Paulus mengatakan demikian. Karena bertumbuh
Kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak malu dengan kehidupan kita yang lama. Sama saja, tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Dan seterusnya dikatakan di sini. Kolose pasal yang kedua ayat yang kita baca. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, yaitu di dalam pengajaran seperti para murid-murid yang di bawah naungan para rasul. Mereka bertekun di dalam Dia. Ayat yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Namanya pohon, kalau dipindah-pindah pasti mati. Demikian juga dengan kehidupan kerohanian. Saat kita menerima pengajaran, maka kita harus tetap tinggal di sana. Supaya kita berakar. Saat kita berakar, berbicara tentang akar, bukankah berbicara tentang yang tidak kelihatan, yang di dalam, yang orang lain tidak tahu. Berarti di sana bukankah ada penderitaan? Berakar di dalam Dia. Kalau kita kembali di dalam kisah para rasul, kita melihat dikatakan, mereka ayat yang ke-49, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, di dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Berapa banyak yang diinvestasikan untuk sampai mengakar, sampai akhirnya tidak tergoyahkan. Pengajaran itu sampai masuk, sampai berurat, berakar di dalam diri kita. Sehingga tidak tergoyahkan sama sekali. Dikatakan mereka berkumpul memecahkan, selalu berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Berapa banyak waktu yang mereka pakai untuk mengejar supaya mereka berakar. Mereka sudah tinggal, mereka sudah setia, mereka sudah bertekun di satu tempat di bawah pengajaran yang benar dari rasul-rasul. Sekarang mereka berakar. Mereka melakukan segalanya. Jadinya apa yang diajarkan bukan hanya sekarang keluar. Mereka belajar untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Mungkin mereka diajar, kamu harus banyak berdoa. Rasul-rasul mengatakan, kau harus banyak berdoa. Menjalin hubungan. Mereka melakukannya. Waktu mereka sebagian mereka curahkan untuk berkumpul. Untuk apa? Untuk menyembah. Mereka bersatu di dalam persatuan. Kira-kira setiap dari tahun ke tahun ada persekutuan, persatuan itu demikian mereka bina. Apakah tidak ada konflik? Pasti ada konflik. Tetapi mereka di sana, mereka dibentuk, mereka terapkan pengajaran rasul-rasul itu. Mereka harus tekun, mereka harus untuk saling mengasihi, mereka untuk dapat memperhatikan satu dengan yang lain. Dan mereka mungkin ada konflik, mereka harus berdamai, saling mengampuni. Sehingga itu dapat berjalan, ketekunan mereka itu dapat berjalan. Berapa banyak mereka daging, mereka mulai belajar untuk mungkin yang satu melakukan setiap hari bertekun. Coba kita bayangkan di dalam kehidupan kita saat ini saja, kalau kita saling memecahkan roti, mungkin di jemaat satu, keluarga yang ini, kita bisa tahu model setiap orang. Yang ini kesukaannya ini mulutnya bawel, ini. Bagaimana kita mau untuk dapat bersatu? Bukankah kita belajar untuk menerima satu dengan yang lain? Kesalahan ini kita tutupi. Di dalam Kristus kita harus saling mengasihi. Mereka jadi membayar besar yang mereka bayar harga untuk sampai mereka berakar. Dengan intinya mereka menjadi pelaku daripada firman yang diajarkan oleh mereka. Selanjutnya kita melihat di dalam ayat yang ke-44. Dan semua orang yang telah, ayat 43 selanjutnya. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan tanda, banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tetap bersatu. Dengan kata lain, walaupun terjadi konflik, silang pendapat, mereka memilih untuk tetap bersatu. Mereka memilih, mungkin mereka setiap hari ada mungkin sakit hati. Mereka mau mentaati firman. Mereka melepaskan pengampunan. Kenapa saya bisa berkata begitu?
Sebab dikatakan di dalam ayat yang ke-46 dikatakan mereka melakukannya dengan gembira dan tulus hati. Bayangkan kalau nyimpen tak ada kegembiraan itu. Kalau tak tulus hati, mandek itu di tengah jalan perkumpulan itu. Bayangkan mereka bergilir dikatakan. Mereka suka berkumpul, mereka suka bertekun di dalam doa. Mereka saling berbagi. Mereka saling berbagi. Dan di sini di ayat 45 dikatakan, 44. Mereka tetap menjadi percaya, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka diajar untuk memberi. Mereka diajar untuk memberi. Dikatakan dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka diajar untuk menjadi murah hati. Mereka dibawa untuk menabur dan akan menuai. Mereka semuanya hal-hal yang benar diajarkan. Kadang-kadang tidak bisa diterima. Ingat kisah Ananias dan Safira. Mereka masuk di bawah arahan para rasul. Tetapi akhirnya kita melihat apa? Wow, kok enak ya. Mau untuk melakukan firman Tuhan. Dia menjual sebidang tanah. Tetapi masih kucing-kucingan. Dia bilang, saya kira tahu dia ini. Saya kira tahu. Rasul ini kalau kita ambil sebagian. Sehingga rasul-rasul berkata, kalau itu tidak dijual, itu kan punyamu juga. Dijual pun punyamu. Apa kamu mau mendustai Roh Kudus? Sampai sebegitunya. Berarti kita tidak hanya sekedar kita baca, oh bertekun. Mereka berkumpul bersama. Saya percaya banyak hal yang terjadi. Tetapi mereka mau belajar melakukan firman Tuhan. Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan. Kalau kita penuh firman di dalam otak kita tidak melakukannya, akan hilang juga. Akan hilang. Tetapi kalau kita melakukannya, maka itu akan membekas di dalam diri kita. Dan itu akan tinggal di dalam diri kita. Dan ini yang dilakukan oleh murid-murid dikatakan ini. Ayat yang ke-46. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait. Mereka sungguh-sungguh untuk ingin mengejar, belajar daripada kebenaran firman Allah. Dikatakan dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka melakukannya. Poinnya, mereka melakukan lepas daripada kekurangan mereka, lepas daripada hal-hal yang mereka lihat, kok begini, menutup semuanya. Mereka tetap menjunjung namanya bersatu di dalam Kristus. Persatuan. Kita melihat untuk berakar di dalam kita. Bukan hanya kita menjadi pendengar akan firman Tuhan. Tetapi melakukan apa yang sudah diajarkan. Melakukan. Kalau kita lihat nanti bahwa apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka dapat mereka peroleh akan sangat penting saat masuk di dalam penganiayaan. Rasul-rasul itu mereka terpencar, mereka teraniaya dengan hadirnya Paulus. Mereka teraniaya, tetapi karena firman itu sudah berakar, dikatakan mereka mulai kesana terpancar kesana kemari. Tetapi dikatakan mereka sungguh-sungguh kemanapun mereka pergi, mereka menerapkan kembali apa yang sudah mereka yang ajarkan. Dan kita melihat Filipus, kita melihat akhirnya Stefanus dibawa bahwa bukan hanya hal sejarah daging mereka dapat, tetapi akhirnya sampai nyawa mereka berani bertindak.
Kenapa? Karena sudah berakar, tinggal di dalam pengajaran. Mereka tidak memperdulikan nyawa mereka. Kita boro-boro sampai nyawa. Untuk kehidupan sehari-hari pun seringkali kita mengedepankan kita punya daging kita. Ada konflik, kita mengedepankan emosi. Lupa kita pengajaran firman. Lupa untuk bersabar. Lupa untuk mengampuni. Lupa untuk percaya. Lupa untuk berharap kepada Dia pada saat keadaan tidak memungkinkan. Lupa kita terus memandang Dia. Lupa kita semuanya. Tetapi murid-murid tidak. Pada waktu ada penganiayaan, pada waktu masa sulit datang membuat mereka terpencar, tidak bisa berkumpul kembali. Maka di sanalah mereka menunjukkan iman mereka. Yakobus sampai mau dikatakan mati. Mereka rela. Dan dampak daripada itu kita melihat banyak tanda-tanda hebat, mujizat. Kalau setiap kita menjadi pelaku akan firman Tuhan, maka kita tahu dampak dari apa yang kita percaya itu akan terlihat jelas, yaitu Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja bukan bagi orang yang diam, tetapi bagi orang yang melakukan kehendaknya. Tuhan turut bekerja. Nah, kita lanjutkan dalam pembacaan kita kembali. Ayat yang ke-7, hendalah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Sekarang dibangun di atas Dia. Di atas apa? Di atas firman yang sudah diajarkan. Tadi dikatakan bahwa kamu berakar, tidak ada yang tahu. Kesakitan, mengeluarkan banyak waktu, mengeluarkan banyak uang untuk menabur, untuk digerakkan oleh Tuhan, melakukan firman Tuhan. Bagaimana engkau dalam hati, tanpa engkau Tuhan aku tidak kuat, tetapi tetap memperkatakan firman Tuhan, tidak mau untuk ngomel, tidak mau untuk ceroboh dengan pekar kata. Bukankah itu menyimpan? Itu berarti kita berakar. Hanya kita yang tahu, hanya kita yang mau dibentuk, yang mengetahui betapa sakitnya hal tersebut. Saat kita mau tidak mau, Tuhan, kita didorong oleh Roh Kudus untuk memberikan pada waktu Dia berbicara. Kita yang mengetahui, kita berakar, bentuk sampai kita mempunyai Tuhan kalau bukan Tuhan. Sekarang kalau sudah berakar, baru dibangun. Kalau tidak ada akar, dibangun roboh. Tuhan digambarkan seperti orang yang membangun di atas pasir dan di atas batu. Dengan kata lain, fondasinya kuat, harus bisa kuat sampai ke atas. Kalau fondasinya tidak ada fondasi, tidak akan kuat. Kalau engkau tidak mengenal sungguh-sungguh, berakar sungguh-sungguh, mengalami dibentuk di dalam yang tidak ada orang mengetahuinya, itu rasa sakit engkau mengalah, disalahkan engkau diam, engkau bawa di dalam doa. Rasa sakit itu dengan kata lain engkau berakar di dalam Dia. Sehingga pada saat engkau dibangun, engkau tidak akan tergoyahkan. Engkau menjadi orang-orang yang kuat. Seharusnya demikian. Seharusnya demikian. Bukan saat kita terima Kristus kita diberkati dan mengalami semuanya hal-hal yang besar. Tanpa kita berakar di dalam Dia. Maka kalau pada saat penderitaan datang, goyah. Saat kesusahan datang, iman kita pun terkikis. Tetapi di sini dikatakan berakar, baru dibangun di atas. Dibangun di atas apa? Di atas pengajaran yang engkau sudah terima, yang sudah berakar. Engkau terus dibangun.
Firman Tuhan mengatakan saat kita dibangun di atas firman Tuhan, dikatakan tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Dan kita akan dibawa naik. Namanya kita dibawa naik. Bukankah dikatakan semakin banyak kekuatan yang ingin menurunkan dan menjatuhkan kita. Semakin kokoh itu semakin kita diangkat Tuhan, semakin banyak orang. Tapi di sini engkau sudah berakar, engkau mulai dari bawah. Saat engkau dibentuk orang, tidak ada orang yang tahu. Engkau dari sanalah engkau mulai mau dibangun. Hendaklah kamu bertambah di dalam teguh, dikatakan dibangun di atas dia, di atas firman yang telah engkau terima. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, padahal sudah dibangun pun dikatakan sekarang disuruh ditambah dengan iman yang teguh. Lihatlah apa yang menjadi incaran. Kalau kita tidak hidup berdasarkan firman, tak masalah. Iblis tidak bingung-bingung dengan kehidupan kita. Tetapi kalau kita hidup berdasarkan firman, maka kita tahu, kita ingin belajar tidak mau marah, belum sampai turun dari tempat tidur kita sudah mulai kita pikirkan, waduh ini ada anak yang bikin marah. Jadi kita terus dibentuk, tetapi sini dikatakan pada saat kita sampai naik dan dibangun dan terus mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dikatakan hendaklah engkau bertambah teguh di dalam iman. Jangan berhenti lagi, tetap teguh di dalam iman, di dalam pengajaran. Namanya kita sudah diberkati, sudah naik, sudah tinggi. Dulu kita berani untuk berkorban, dulu kita berani untuk sudah berkat daripada Tuhan sebentar, Tuhan pasti kirim pada waktu kita kehilangan. Tapi tambah semakin kita naik, apakah kebenaran firman kita tetap berdiri teguh di atas firman yang kita sudah terima dari awal itu. Itulah kau harus menambah di hati kita ini kadang-kadang kalau kita masih biasa, masih kita kasih kelebihan aja sedikit, lengah aja sedikit, sudahlah otak kita ini banyak akalnya, banyak mainnya. Dan anehnya orang-orang gak ada yang tahu, kita sendiri yang tahu. Dan kita dapat menilai keadaan kita yang dulu dengan keadaan kita yang sekarang. Oleh sebab ini firman Tuhan dikatakan ayat yang kedua. Belum selesai. Dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur. Di dalam kita dibawa naik, dibangun di atas firman, dikatakan semakin banyak cobaan, tetapi firman Tuhan mengatakan dia akan membangun engkau, terus membangun engkau. Dengan istilah lain, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dikatakan biarlah hatimu melimpah dengan syukur dalam keadaan itu. Sebab banyak yang akan menginginkan posisi. Banyak yang ingin mengambil apa yang engkau punya. Tapi firman Tuhan mengatakan dia adalah penjaga yang hatinya melekat. Bukankah saat kita menerapkan firman Tuhan, tidak usah kita ngomong saya melekat dengan engkau. Perkataan kita, tindakan kita membuktikan kita melekat dengan dia. Melekat dengan dia. Maka kita mau memperhatikan janji Tuhan. Aku akan menjaga engkau. Aku akan melindungi engkau. Aku akan memberkati. Aku akan membuat engkau berhasil. Jadi kita melihat. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, hati-hati. Supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Dan menurut ajaran yang turun-temurun dari roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hati. Semakin kita naik, semakin kita dibangun. Dikatakan hati-hati terhadap ajaran-ajaran atau filsafat
yang kosong, yang palsu menurut ajaran turun temurun. Ajaran turun temurun. Ajaran nenek moyang. Apakah semuanya tidak boleh? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan ajaran tetapi tidak menurut Kristus. Yang berarti yang bertentangan dengan firman. Hati-hati, jangan membuka celah terhadap ajaran filsafat. Ada seorang mengatakan hari baik, saat-saat yang jangan sampai kita masuk terlalu dalam akan hal itu. Kau terjerat dengan hal-hal yang kita anggap sepele, tetapi menjadi jerat di dalam kerohanian kita. Kenapa kok jadinya kering begini? Lanjut loncat dalam ayat yang ke-20. Dikatakan begini, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia ini? Jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh itu. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Berarti betapa pentingnya kita dipimpin oleh Roh yang menjadi penolong bagi kita untuk dapat membedakan, untuk dapat memisahkan. Sebab dikatakan ajaran atau yang di peraturan yang dikatakan penuh hikmat. Penuh hikmat, bukankah berarti masuk akal? Tetapi sebenarnya hanya untuk memuaskan daging. Bukan karena hal-hal yang besar kita bisa jatuh, kita bisa terlena. Tetapi hanya hal masalah-masalah yang kecil. Yaitu tentang kompromi terhadap hal-hal yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Kompromi, jangan. Tidak heran Rasul Paulus mengatakan, aku sambil mencucurkan air mata, aku memberikan nasihat kepada. Bukankah setiap hari kita beribadah Minggu, Rabu, sore. Firman-Nya bukankah hanya berbicara tentang kematian daging, tentang pengharapan di dalam Kristus, tentang bagaimana kehidupan kita, siapa diri kita. Bukan hanya itu, tetapi itu sangat penting. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku mencucurkan air mata, aku berusaha supaya engkau mengerti, memahami akan hal ini. Sebab ini adalah masalah hal yang penting. Itu gunanya kita dibawa, kita diselamatkan. Supaya kehidupan yang lama kita, cara yang lama, pola pikir yang lama itu diubahkan kembali dengan cara firman. Bagaimana caranya? Bertekun seperti rasul-rasul kepada murid-muridnya di dalam pengajaran rasul. Mereka bertekun apa yang diajarkan kepada mereka, melakukannya, mereka mempraktekkannya. Tidak bosan-bosan. Ada satu ungkapan Rasul Paulus, coba kita perhatikan di dalam Kolose pasal yang ke-20, pasal yang pertama. Ayat yang ke-26. Mulai ayat 25 ya. Aku telah menjadi pelayan jemaat, kata Rasul Paulus. Pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Yang dinyatakan kepada kita semua. Kepada mereka Allah mau memberitahukan
Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Dan untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Ayat 29, itulah yang kuusahakan, kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuat kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Dikatakan Paulus menyadari betapa pentingnya kali ini perubahan kehidupan, perubahan yang dikerjakan oleh Kristus. Sehingga dikatakan dia dengan sekuat tenaga tidak lalai, dia mengajar, dia mendidik, dia mencucurkan air mata supaya umat Tuhan memahami hal ini, mengerti bahwa hanya Kristus pengharapan. Dia yang dapat mengubah kita, dia yang memimpin kehidupan kita. Bagi kita orang percaya, jangan merasa hanya ini saja. Saya mendengar tadi khotbah dari seorang hamba Tuhan, dikatakan bagi dirinya, dia berkata bagi dirinya. Ya saat dia membaca firman, mendengar firman, dia mempelajari firman, dia mengatakan begini, dia masukkan seperti dia mencari harta karun. Bayangkan, dia berkata, aku ini sedang mencari harta karun yang terpendam, yang sangat bernilai untuk memotivasi dirinya. Betapa dia membangkitkan rasa haus, gairah. Setiap kita memiliki cara untuk memotivasi diri kita supaya kita bergairah. Coba kalau kita tidak ada hanya untuk seperti keharusan membaca firman. Bukan kita baca seperti koran. Coba kita memotivasi diri seperti ini sangat berharga. Ini yang membebaskan. Kalau dia mengatakan ini harta karun, dia berkata ini harta karun. Setiap kita bisa untuk membangkitkan. Jangan pasif, jangan pasif. Firman Tuhan mengatakan kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sebab keselamatan itu tidak mutlak kita miliki. Dari pihakmu Tuhan mutlak, tetapi kita yang melepaskan. Firman Tuhan mengatakan saat kita percaya kepada Dia, maka kita diselamatkan. Menerima Dia kita diselamatkan. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, saat kita tidak menyelaraskan diri kita dengan firman Tuhan, saat kita tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka akan ada masa-masa sulit. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa penderitaan orang benar itu banyak. Kalau engkau orang yang dibenarkan, penderitaannya banyak. Supaya apa? Supaya engkau semakin melekat dengan Dia. Berkata, aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Dia. Pada saat ada masalah datang, Tuhan aku tidak bisa. Seperti itu. Banyak. Kalau kita tidak mengerti, tidak memahami, tidak tahu, kita yang akan melepaskan keselamatan kita. Kita akan berkata, sudah berpuluh tahun saya ikut Tuhan, toh saya mengalami hal ini. Salah sendiri, kita tidak tahu firman Tuhan. Kita tidak tahu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita tidak mau masuk lebih dalam lagi. Kita yang meninggalkan keselamatan. Kita bukan Tuhan. Kita yang menjauh. Kita yang menjauh, akhirnya kita terhilang. Roh Kudus hanya bisa datang, mengingatkan, berbicara. Tetapi keputusan tetap kita. Pada waktu bicara tentang anak yang si bungsu yang pergi meninggalkan ayahnya. Yang sulung ada di rumah, yang bungsu dikatakan dia memakai harta benda ayahnya yang sudah diberikan menjadi warisan. Dia pergi, berpuas diri, berfoya-foya. Tetapi pada saat penderitaan datang,
dia ingat kebaikan di rumah ayahnya. Dia ingat kebaikan di rumah ayahnya. Dan akhirnya dikatakan itu yang membawa dia kembali. Bukan diseret sama roh Tuhan untuk datang, ayo kamu seret pergi ke rumah. Tidak, kembali. Walaupun diingatkan kalau dia tidak mengambil keputusan si bungsu ini untuk pulang, dia tidak akan pulang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saat kita tidak mengenal tambah jauh. Bersyukur kita dikasih kesempatan, roh masih berbicara atas kita. Kalau kita tidak pulang, kita akan menjadi terhilang. Kita terhilang. Kehendak bebas tetap Tuhan berikan kepada kita. Kita mau nurut puji Tuhan, tidak. Itu urusan. Hanya pada waktu penguburan kita hanya tetap menghibur. Berikan penghibur. Diterima. Sudah ada di sorga. Kalau kita sesuaikan dengan firman Tuhan, standarnya. Tetapi bukan dengan kuat dan gagah. Tetapi dengan kekuatan. Dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Dengan memandang kepada Dia, kita akan bisa menghancurkan keinginan daging kita. Hanya fokus, tidak mempunyai syarat. Harus begini, bangun pagi, berdoa. Ini kerjakan ini, baca atau tidak. Kalau kita sudah bikin jadwal, gagal semuanya. Gagal semuanya. Hanya mengobarkan rasa haus, mengasihi, memandang. Itu tanpa disuruh bangun pagi, oke. Baca Alkitab, oke. Melakukan firman, oke. Sabar, oke. Semuanya. Hari berjalan. Hari berjalan dengan baik. Tidak ada persyaratan. Hanya mengobarkan hati yang mengasihi, hati yang haus dan lapar akan Dia. Mengobarkan hal tersebut. Maka engkau apapun yang sulit, saya bayangkan itu orang dari Emmaus pergi ke Emmaus berapa mil jalan. Tapi saat hatinya berubah, semangat yang baru datang, bertemu dengan Tuhan. Firman mengobarkan, balik lagi malam itu juga. Balik, dapat tenaga dari mana? Itulah kekuatan pada kasih yang mula-mula. Kekuatan cinta. Mampu untuk melakukan hal yang kita mengatakan saya tidak bisa mengampuni engkau. Kalau engkau mempunyai kasih kepada Kristus, kasih yang mula-mula, hal yang mustahil engkau bisa lakukan. Bukan dengan syarat ini harus melakukan ini, pendekatan dulu, bangun kamu punya hati supaya kamu bisa berkata-kata. Maafkan, tidak. Kalau engkau sudah memandang kepada Dia, kasih yang sulit kita dapat lakukan. Karena Kristus kasih, Kristus itu yang memberikan kita kekuatan. Selanjutnya, dalam ayat yang pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, perlu mempunyai kesadaran bahwa saat kita terima dengan Kristus, kita ini sudah mati. Sekarang kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Katakan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Dikatakan cari. Tadi sudah kita berbicara tentang bahwa kita menerima Kristus. Kita terus tinggal di dalam Kristus, diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, dengan kata lain berakar di dalam Dia dan dibangun. Sekarang dikatakan untuk tahap selanjutnya, dikatakan bukanlah kehidupan ini bertambah lama, bertambah sulit. Tetapi firman Tuhan mengajarkan apapun yang terjadi, badai semakin tinggi bangunan, bukan ketambah badainya tambah tinggi. Banyak hal yang menginginkannya itu. Dikatakan, carilah perkara yang di atas. Tetap
dikatakan utamakan hal yang di atas, perkara yang di atas, di mana Tuhan ada. Bagaimana caranya? Kita harus belajar untuk membangkitkan kembali kasih kita kepada Tuhan, rasa haus kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita, ingatlah selalu akan pengorbanan. Dia telah mati bagimu, dia telah bangkit bagimu, hanya bagimu, bukan bagi semua orang. Ambil ayat itu bagi diri kita sendiri. Dia telah mati bagi dosa-dosaku yang banyak sudah dihapuskannya. Sekarang dia bangkit bagiku, bukan bagi orang lain. Biarlah itu dia masuk di dalam diri itu bagiku. Sehingga seharusnya lah aku terus hidup menjaga kehidupanku untuk tetap mengutamakan dia. Bahwa saat kita sudah dibangun tuh berarti kan dibangun itu sudah naik. Level kita sudah, dengan kata lain kita sudah kerohanian kita naik, berkat pun naik, semuanya kita melihat Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Tetapi carilah perkara yang di atas. Hendaklah engkau yang berinisiatif memotivasi dirimu untuk mencari perkara yang di atas. Mencari perkara yang di atas. Jangan merasa, sudah banyak berkat Tuhan sudah melimpah. Sibuk Tuhan, maaf Tuhan, ini sudah mulai kendor. Tambah lama kita tidak tahu kita sudah menjauh. Kembali, Tuhan itu bukan seperti Tuhan yang orang dunia kenal. Saat kita menjauh langsung, kita punya milik langsung hilang, lenyap, habis, jadi bangkrut. Tidak. Dia tidak ada syarat dia memberikan semua. Tidak. Sebab dia tetap mengutamakan yang tidak. Tetapi kita tambah lama tambah kering, tambah lama tambah kering. Saat kita kering, hikmat yang kita pakai untuk mengelola apa yang Tuhan beri dengan apa? Pasti hikmat dunia. Sebenarnya itu bukan Tuhan yang ambil, dia ambil, sudah kita dikasih, sekarang dia ambil lagi, dia bilang tubuh. Tuhan kayak gimana orang kita mengenal Tuhan Allah yang maha kasih. Allah yang memberi dengan tidak ada embel-embel. Sehingga pada saat kita melanggar, pada saat kita menjauh, dia langsung tidak. Dia tetap mengasihi kita, dia hanya bekerja di dalam diri kita, mengingatkan Roh Kudus, mengingatkan kita untuk kembali. Tetapi semakin yang menjadi masalah, semakin kita menjauh dari, semakin kita kan sudah meninggalkan ajaran-ajaran. Kita sudah memakai cara dunia ini. Firman Tuhan, apa yang ada di dalam dunia ini pasti tergoncangkan, pasti goyah. Dan ya tidak mustahil apa yang kita miliki, yang tanda kutip Tuhan kasih, habis juga pengelolaannya dengan cara dunia. Kita dikasih lewat pengenalan kita akan Tuhan, dibangun tambah naik, dan kita akhirnya mengelola dengan cara habis. Bukan Tuhan yang ambil. Kita mendapat dengan cara Tuhan. Tuhan pun dapat melakukan, bukankah tanda ajaib dia bisa lakukan. Hal-hal yang mustahil bagi dunia dapat dia lakukan. Saat kita berbalik. Oleh sebab ini dikatakan, cari tetap perkara yang di atas saat engkau sudah dibangun oleh dia. Cari perkara yang di atas. Dikarenakan di mana Kristus ada. Perkara apa yang di atas? Perkara yang manis, yang mulia, yang adil, yang benar, yang suci, yang patut dipuji. Bukankah yang baik? Yang manis, sedap didengar. Berarti perkataannya juga jangan terlalu tajam, jangan tajam. Yang patut dipuji,
berarti ada pemberian di sana, ada pujian, ada karakter kita yang baik, yang tinggi. Pikirkan semuanya itu. Bagi orang lain apa yang kita untuk orang lain dan bagi diri kita sendiri. Pikirkan. Kalau di sana dikatakan selanjutnya dikatakan di dalam Filipi pasal yang kedua itu. Filipi pasal yang keempat. Lihat dikatakan. Jadi akhirnya saudara, ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Semua yang manis, semua yang sedap didengar. Semuanya yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari. Dan apa yang telah kamu terima. Dan apa yang telah kamu dengar. Dari apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Di sini kita melihat bahwa reaksi kita terhadap masalah. Apakah itu ada yang menjahati kita? Apakah ada yang tidak suka dengan kita? Apakah kita mengalami begitu masalah bukan karena perbuatan kita, tetapi kita yang kena dalam tanda kutip karmanya? Firman Tuhan mengatakan, hendaklah engkau men-setting pikiranmu untuk pikirkan yang benar, yang adil, yang mulia. Mungkin engkau berkata, aduh dia sudah melihat. Mungkin kita bisa menghibur diri. Oh mungkin dia lagi stres, mungkin akhirnya dia ngomongnya kasar. Nah, saya tidak mau. Kan begitu. Kita yang aktif untuk mencari alasan supaya kita dapat memikirkan yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci. Atau mungkin dia mencuri dari kita. Kita yang aktif. Mungkin dia kekurangan. Tuhan, aku melepaskan dari kekurangan di dalam makanan. Mungkin hari itu sampai dia terpaksa mencuri. Padahal mungkin sering mencuri. Tapi kita yang membangun diri kita ini. Men-setting pikiran kita untuk tidak akhirnya membenci. Kita mencari alasan dengan tanda kata untuk supaya hati kita tetap terjaga, pikiran kita tetap terjaga, yang baik, yang benar, yang mulia. Mungkin kita berkata, wah dia sudah mengambil, sudah mencuri banyak dari kita. Kita mengatakan, oh Tuhan berkat-Mu lebih banyak, puji Tuhan. Jadi kita yang berinisiatif supaya kita tidak yang keluar daripada firman Tuhan. Pikirkan perkara yang di atas. Sungguh aneh firman Tuhan. Tidak pernah nyalah-nyalahkan orang. Tuhan tidak pernah nyalah-nyalahkan orang dengan segala kesusahan kita, dengan penderitaan kita, dengan apa yang kita alami. Dia tidak pernah mengajar kita untuk nyalahkan orang. Kalau dia tidak pernah untuk mengajarkan kita, kita pun belajar untuk tidak menyalahkan orang. Begitu intinya. Pikirkan hal yang baik. Pikirkan hal yang benar tentang saudara seiman yang lain dan lain sebagainya. Nah, dikatakan carilah perkara. Kita sudah mencari, kita menemukannya sekarang ini. Di mana Kristus? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita sudah di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita tidak berinisiatif, kita yang tidak yang rindu, kita yang tidak memposisikan diri kita untuk haus, untuk mencari. Kita boro-boro mau memikirkan, kita tidak mau. Orang mencari aja kita tidak mau, apalagi sudah kita dapat terus kita pikir. Tak bisa. Kita yang harus berinisiatif. Baru kita belajar untuk memikirkannya yang benar, merenungkan firman. Jadi sangat penting, inisiatif kita itu sangat penting. Dan Allah akan meneruskan. Dengan kata lain, langkah iman itu jalan dulu, baru Tuhan bekerja. Inisiatif kita dulu untuk mau mencari Tuhan. Dia menurunkan anugerahnya atas kehidupan kita. Yang terakhir dikatakan,
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu telah mati. Saya senang ayat ini. Kamu telah mati. Saya sudah berkali-kali menghafal, ada sebulan. Tak ingat lagi, lupa lagi. Ayat ini kok sulit sekali. Ayat ini saya bilang gitu. Sebab saya kenapa ya? Kalau saya sudah marah, ada aja kan yang bikin kita konflik. Saya mengatakan dalam diri saya, aku sudah mati, hidupku sudah mati. Sekarang Kristus yang hidup. Kalau Kristus yang hidup, maka yang baik yang dia tampakkan. Tuhan, Roh Kudus, tolong ini, redam ini marah ini. Aku tidak mau marah, saya ambil lagu. Datang lagi, aku tidak mau marah, aku ini sudah mati. Daging ini sudah mati, dulu sudah mati. Dan saya mau tetap. Jadinya kita yang berinisiatif untuk akhirnya mempertahankan. Kalau engkau melakukannya, baru anugerah itu Tuhan tulung. Nah, tidak tiba-tiba. Kadang-kadang saya merasakannya dari belakang tidak ada perubahan dengan deklarasi. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan walaupun saya tidak merasakan hasilnya, tetap saja kalau marah ada tanda kutip nyimpan, iya. Saya pokoknya saya mati, tapi terus saya melakukan. Tiba-tiba, nah itu Tuhan itu kerjanya itu tiba-tiba. Saya mengatakan, perasaan saya kok terhadap seseorang, kok enggak ada ya? Kok hilang ya perasaan saya? Langsung, Tuhan terima kasih Tuhan, enggak sia-sia. Saya bilang, walaupun kelihatan dada saya sudah mati, tak mau saya tidak mau. Itu yang saya lakukan, tidak ada hasil. Tapi inisiatif kerinduan kita sampai kita bertemu. Tiba-tiba perasaan tersebut, perasaan yang tidak bagus itu bisa hilang. Lega ya. Firman Tuhan itu. Dan ayat terakhir dikatakan begini. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri. Lihat, berarti dikatakan apabila dia menyatakan, tidak langsung. Sekejap dia langsung kita mempraktekkan firman Tuhan. Langsung tiba-tiba kita mengatakan. Semuanya hak mutlak daripada Allah kita. Saat dia mau menyatakan diri, maka dikatakan kamu pun akan menyatakan diri bersama dia di dalam kemuliaan. Baru kita bisa menghargai. Sungguh firman Tuhan itu hidup saat kita mempunyai pengalaman dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menjadi pelaku akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan biar kita mau menjadi melakukannya. Saat Tuhan berbicara kita mau menjadi pelaku akan firman Tuhan. Maka kita tahu kehidupan kita pada saat kita berdiri di dalam, dibangun atas pengajaran yang benar. Atas pengajaran yang benar, maka engkau akan naik dan semakin naik. Dan saat itu engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja atasmu. Dan apa yang Tuhan ingatkan, jangan kehilangan fokus, tetap mencari Dia, mengutamakan Dia di dalam segala sesuatu.